Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini tentang penerapan vektor dan matriks dalam jaringan saraf tiruan. Jadi, jaringan saraf tiruan ini merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Misalnya, coba Anda bayangkan JST itu semacam kotak hitam yang menerima satu atau beberapa input seperti suhu udara, panas atau dingin, warna langit, terus tingkat kelembapan, dan sebagainya. Nah, kotak hitam ini memproses inputan tadi menjadi satu atau beberapa output. Nah, contohnya seperti, apakah hari ini hujan atau tidak hujan? JST itu sendiri terdiri dari banyak unit kecil yang disebut dengan neuron. Neuron ini dikelompokkan menjadi beberapa lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Neuron di satu layer berinteraksi dengan neuron di layer berikutnya melalui koneksi bobot yang sebenarnya hanyalah koneksi yang bernilai angka bilangan real. Neuron mengambil nilai dari neuron yang terhubung dan mengalihkannya dengan bobot koneksinya. Jumlah semua nilai neuron yang terhubung dan nilai bias neuron kemudian dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan fungsi aktivasi, yang secara matematis merubah nilai tersebut sebelum akhirnya dapat diteruskan kepada neuron selanjutnya sampai ke hasil atau outputnya. Berikut contoh penerapan vektor dan matriks dalam jaringan saraf tiruan. Di sini terdapat input layer X1, X2, hidden layer Z1, Z2, dan output layer Y1. Input layer jika dinotasikan ke bentuk vektor menjadi X1, X2. Kemudian bobot juga jika dinotasikan ke bentuk matriks menjadi W11, W12, W21, W22. Sebelum bisa menghitung Y1, kita hitung dulu nilai di Z1. Didapat dari X1 dikali bobot. Maka kita lakukan perkalian matriks, kita inputkan nilai-nilai yang terdapat di bobot dan juga input X1, X2, dan bobot dari W1 dan W2. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi matriks seperti biasa, perkalian dan penjumpahan, dan menghasilkan hasil akhirnya yaitu 3, 0. Nilai 3 dan nilai 0 ini diaktifasi dengan fungsi sigmoid menjadi 1/1 ditambah eksponen pangkat minus 3 sehingga hasilnya yaitu 0,953. Nah, inilah yang menjadi nilai Z1. Sama halnya juga dengan nilai Z2, yaitu nilai 0 kita aktifasi sehingga hasilnya menjadi 0,5. Nah, maka didapatkan matriks vektor yaitu 0,953, 0,5. Nah, sekarang kita bisa menghitung Y1 karena Z1 dan Z2 sudah ditemukan nilainya. Caranya adalah kita kalikan vektor dari neuron Z1, Z2 dengan vektor bobotnya, matriks bobotnya, yaitu 1, 1 dikali vektor 0,953, 0,5, sehingga vektor dikali dengan vektor maka menghasilkan skalar. Hasilnya adalah 1,453. Sama halnya dengan proses yang tadi, pas kita mendapatkan nilai dari neuron Z1, maka nilai 1,453 ini juga
diaktifasi, sehingga hasilnya menjadi 1/1 ditambah eksponen minus 1,453 sama dengan 0,81. Sekian materi dari saya, kurangnya saya mohon maaf.